Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukru lillah ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Al-Quranil Karim, yang mana pada kajian kali ini kita telah sampai pada surat Asy-Syams. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Ini adalah surat Asy-Syams. Dinamakan surat Asy-Syams diambil dari ayat yang pertama, yaitu wasyamsi wa duhaha. Asy-Syams artinya adalah matahari. Dan surat Asy-Syams ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jumlah ayatnya ada 15 ayat. Surat ini menceritakan tentang yaitu dua jiwa. Satu jiwa yang mensucikan dirinya dengan ketaatan, dan jiwa yang lain yang rugi, yaitu dengan menceburkan dirinya ke dalam kemaksiatan. Adapun mengenai tafsirnya, faqauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wasyamsi wa duhaha. Maknanya aqsamallahu bisyamsi wa aqsama biwaqti irtifa'iha ba'da tulu'iha min masyriqiha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan bersumpah dengan waktu meningginya matahari setelah terbit dari arah timur, yaitu waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari meninggi setelah terbit. Sebagian ulama menyatakan bahwa masuknya waktu duha yaitu dengan tingginya matahari 1 tombak. Kalau dihitung dengan menit, kurang lebih setelah sempurna terbit, yaitu kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. Qala Allah Ta'ala wal qamari idza talaha. Maknanya wa aqsama bil qamari idza tabi'a atharaha ba'da hurubiha.
Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan rembulan. Dengan rembulan ketika mengikuti jejak matahari setelah tenggelamnya matahari. Kapan rembulan mengikuti matahari ketika tenggelam? Yaitu ketika awal bulan. Ketika awal bulan, begitu matahari tenggelam, maka muncullah yang namanya apa? Hilal. Karena hilal tidak bisa dilihat kecuali setelah matahari tenggelam dari ufuk. Ufuk itu adalah garis datar yang memisahkan antara langit dengan bumi. Itu ufuk. Ketika matahari masuk di bawah ufuk, maka kelihatanlah hilal. Yang mana hilal ini apa? Mengikuti tenggelamnya matahari. Ini yang dimaksud dengan wal qamari idza talaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan rembulan ketika mengikuti tenggelamnya matahari. Wa qala ta'ala wan nahari idza jallaha. Maknanya wa aqsama bin nahari idza kashafa ma 'ala wajhil ardi bi dhawiha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang hari yang telah menyingkap muka bumi dengan terangnya. Ketika siang hari datang, menyingkap gelapnya permukaan bumi dari menyekap permukaan bumi dari gelapnya dengan terangnya siang. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang hari. Wa qala ta'ala wal laili idza yaghshaha. Maknanya wa aqsama bil laili idza yaghsha wajhal ardi fayasiru mudlima. Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan malam hari yang menyelimuti muka bumi dengan malamnya, dengan gelapnya sehingga menjadi malam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam hari. Wa qala ta'ala was samaa'i wa ma banaha. Maknanya wa aqsama bis sama' wa aqsama bi bina'ihal mutqan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan pembangunannya, penciptaannya yang sangat kokoh dan teliti. Langit Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kokoh dan teliti. Wa ma banaha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit tersebut. Wa qauluhu ta'ala wal ardi wa ma tahaha. Maknanya wa aqsama bil ardi wa aqsama bi bastiha liyaskunan nasu 'alaiha. Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi dan juga bersumpah dengan hamparan bumi. Maksudnya apa? Bahwa bumi ini Allah Ta'ala hamparkan. Sehingga apa? Sehingga manusia bisa tinggal di atasnya. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mana hakikat bentuk bumi adalah bulat, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dihamparkan sehingga tidak terasa bulatnya bumi. Dan ini bisa sesuai dengan manusia sehingga manusia bisa tinggal di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qauluhu ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha. Maknanya wa aqsama bi kulli nafsin wa aqsama bi khalqillahi laha sawiyatan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua jiwa. Bersumpah dengan penciptaan terhadap jiwa tersebut dan menyempurnakannya. Menyempurnakan jiwa tersebut yaitu jiwa manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sempurna, dengan indah, sesuai dengan
kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersumpah dengan jiwa tersebut, bersumpah dengan manusia. Qala Allah taala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maknanya fa'afhamaha min ghairi ta'limin ma huwa syarrun litajtanibahu wa ma huwa khairun lita'tiyahu. Allah Subhanahu wa taala mengilhami jiwa-jiwa tersebut. Mengilhami supaya tahu, mengilhami tanpa tanpa belajar. Jadi memberi ilham ke dalam jiwa tersebut sehingga tahu mana yang baik lalu dia lakukan, dan tahu mana yang buruk dan berbahaya sehingga dia jauhi. Ini seperti apa? Seperti jiwa manusia. Manusia ketika lahir dia nggak tahu apa-apa. Kemudian besar mengerti. Ketika mengerti, dia tahu mana yang baik untuk dia lakukan, dia tahu mana yang berbahaya untuk dia jauhi. Dari mana dia tahu? Sebelum dia belajar, dia tahu dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham adalah satu pengetahuan yang Allah tanamkan dalam diri seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sesuai dengan dirinya dan mana yang tidak sesuai dengan dirinya. Dalam awal surat Asy-Syams ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak hal dari makhluk-makhluknya. Di antaranya bersumpah dengan matahari, dengan waktu duha, bersumpah dengan rembulan, bersumpah dengan siang hari, dengan malam hari, bersumpah dengan langit, bersumpah dengan bumi, bersumpah dengan jiwa. Ini semuanya Allah taala lakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun yang dia kehendaki. Sedangkan manusia, hamba, itu dilarang dan diharamkan untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dia telah melakukan kesyirikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seorang muslim jika ingin bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Seperti billahi wa rabbil ka'bah wa nafsi walladzi nafsi biyadihi. Seperti sumpahnya Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi. Atau kalau tidak mau bersumpah, hendaklah dia diam. Kalau tidak ingin bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia diam. Jangan sampai bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan wali, bersumpah dengan nabi, bersumpah dengan hidup, atau bersumpah dengan orang tua. Itu semuanya adalah terlarang dan diharamkan, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal tersebut, baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawaban sumpahnya. Karena setiap orang yang bersumpah mesti ada jawabannya. Ada suatu pernyataan yang ingin dia ungkapkan. Nggak mungkin bersumpah tanpa ingin menyatakan suatu ungkapan. Ketika seseorang bersumpah demi Allah, apa jawabannya? Demi Allah, tadi saya melihat begini dan begini. Nah, ketika kata-kata saya melihat begini dan begini, atau pernyataan saya melihat begini dan begini, itu adalah suatu pernyataan yang merupakan jawaban dari sumpah tersebut. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal, di
Di atas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawaban sumpahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi ilham kepada setiap jiwa, memberi cahaya pengetahuan di dalam hatinya untuk mengetahui mana yang baik dan sesuai dengan dirinya sehingga dia melakukannya, dan memberi ilham serta menanamkan dalam dirinya untuk mengetahui mana yang berbahaya bagi dirinya sehingga dia menjauhinya. Makanya setiap makhluk itu Allah beri ilham, baik manusia maupun hewan. Kita ambil contoh anak kecil. Ketika anak kecil baru tahu, mulai jalan, nggak ada yang mengajari dia. Dia berjalan, begitu ada tangga naik atau tangga turun, dia mesti apa? Nggak berjalan biasa, tapi apa? Hati-hati. Siapa yang mengajari dia untuk berhati-hati ketika ada tangga naik atau tangga turun? Ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayi yang baru lahir, begitu dikasih nenen ibunya, bagaimana dia langsung bisa mengenyot dan menyedotnya tanpa belajar. Itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya. Demikian juga makhluk-makhluk yang lainnya. Ya al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qauluhu ta'ala qad aflaha man zakkaha. Jika setiap jiwa itu sudah diberi ilham untuk mengetahui yang baik dan yang berbahaya untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Maknanya adalah qad faza bimatlubihi man tahhara nafsahu bitahliyatiha bil fadail wa takhliyatiha anir radhail. Benar-benar beruntung orang terhadap apa yang dia inginkan, apa terhadap tujuan dia, yaitu orang-orang yang mensucikan dirinya, orang yang membersihkan dirinya dengan menghiasinya dengan keutamaan, menghiasi dirinya dengan ketaatan, menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena akhlak mulia, perbuatan baik, ketaatan, itu semua adalah perhiasan. Siapa yang melakukan, maka dia telah menghiasi dirinya dengan kebaikan tersebut. Wa tahliyatiha 'anil radha'il, wa tahliyatiha. Jadi tahliyah dengan ha, wa tahliyah dengan kha. Kalau tahliyah artinya menghiasi diri. Kalau tahliyah dengan kha artinya apa? Membersihkan diri. Membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk dan jelek. Siapapun yang menghiasi dirinya dengan perbuatan baik serta membersihkan dirinya dari perbuatan buruk dan jelek, maka dia adalah orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Wa qauluhu ta'ala wa qad khaba man dassaha. Maknanya wa qad khasira man dassa nafsahu makhfiyan iyaha fil ma'asi wal atham. Benar-benar merugi orang yang menceburkan dirinya ke dalam maksiat, menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Jadi di ayat sebelumnya Allah telah memberi ilham mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang maslahah dan mana yang mafsadah,
Semua jiwa sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk, serta mencela orang yang memilih yang buruk dan meninggalkan yang baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh jiwa orang atau manusia yang menceburkan dirinya ke dalam keburukan, yang menjerumuskan dirinya ke dalam kemaksiatan. Siapa contoh tersebut? Qauluhu ta'ala, kadzabat samudu bitaqwaha. Maknanya kadzabat samudu nabiyyaha salihah bisababi mujawazatihal hadda firtikabil ma'asi waqtirafil atham. Kaum Samud mendustakan nabi mereka, yaitu Nabi Saleh. Bagaimana mendustakan Nabi Saleh? Kenapa mereka mendustakan Nabi Saleh? Dikarenakan mereka melampaui batas. Dikarenakan mereka melakukan kemaksiatan secara terang-terangan dan menunggangi perbuatan-perbuatan dosa. Karena mereka melakukan maksiat, sehingga apa? Mereka dinyatakan sebagai orang yang mendustakan nabinya. Apalagi maksiat tersebut dilakukan secara terang-terangan di halayak ramai di hadapan kaumnya. Qala Allah Ta'ala, idzim ba'atha ashqaha. Maknanya hina qama ashqahum ba'dan tidabi qaumihi lahu. Kapan? Yaitu ketika orang yang paling sengsara di antara kaum Samud. Siapa orang yang paling sengsara di antara kaum Samud? Yaitu orang yang apa? Orang yang berani melakukan pelanggaran atau berani melanggar perintah Nabi mereka, Nabi Saleh alaihissalam. Lah orang yang paling celaka, orang yang paling sengsara ini mereka adalah pemimpinnya. Dan pemimpinnya atau orang ini itu apa? Dia melakukan hal tersebut setelah apa? Setelah mendapat dorongan, setelah mendapat support dari masyarakatnya. Perhatikan, ketika masyarakat tersebut buruk secara umum, dia atau mereka akan mensupport siapa saja yang akan apa? Melakukan kejahatan secara terang-terangan, seperti kaum Samud. Karena apa? Seseorang tidak akan berani melakukan kejahatan secara terang-terangan di hadapan halayak ramai kecuali setelah apa? Mendapat support, mendapat dorongan dari sekelilingnya. Kalau dia nggak dapat support, nggak dapat dorongan, dia mungkin melakukan maksiat, tapi apa? Akan melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Tapi ketika masyarakat, suatu warga, suatu masyarakat, suatu kelompok itu buruk semuanya, maka mereka akan apa? Mensupport orang-orang tertentu untuk melakukan maksiat secara terang-terangan, melakukan kejahatan secara terang-terangan. Idzim ba'atha ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka setelah mereka disupport oleh kaumnya untuk apa? Untuk melanggar perintah Nabi Saleh. Apa perintahnya Nabi Saleh? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Ini adalah perintah nabinya. Maknanya faqala lahum Rasulullahi Saleh alaihi salam
Maka Nabi Shalih alaihissalam berkata kepada mereka, bersabda kepada mereka, utruku naqatallah, tinggalkanlah, biarkanlah onta Allah ini, onta betina Allah Ta'ala ini. Naqah itu onta betina. Kalau onta jantan apa? Jamal. Kalau betina dan jantan apa namanya? Ibil. Ibil. Naqah onta betina. Nah, Nabi Shalih itu mengatakan apa? Bersabda apa? Biarkan, jangan diganggu onta Allah Subhanahu wa taala, karena onta ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Onta pada umumnya dilahirkan dari jantan dan betina, sedangkan onta ontanya Nabi Shalih itu onta yang keluar dari dalam batu. Nah, Nabi Shalih ini meminta kaumnya untuk membiarkan dan tidak mengganggu onta tersebut. Utruku naqatallah, jangan diganggu, biarkan onta Allah ini. Wasyirbaha fi yaumiha, dan minumnya pada harinya. Fala tatarradu laha bisu, jangan sekali-kali mengganggu dia. Jadi ada perjanjian di antara Nabi Shalih dengan kaumnya, bahwa di kaumnya itu ada mata air atau sumber, yang mana kaumnya satu hari dipersilakan untuk mengambil sumber atau sumber air tersebut untuk mereka gunakan minum, mereka gunakan untuk ternak mereka. Hari berikutnya, hari kedua, khusus untuk onta ini. Ini perjanjian. Konsekuensinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan susu dari onta ini, yang mana susu ini cukup untuk semua kaum Samud. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mukjizat semuanya di luar akal. Bagaimana satu onta bisa memberi minum susu satu kaum yang jumlahnya enggak cuma ratusan tapi ribuan, bahkan puluhan ribu atau ratusan ribu. Lah, orang yang paling celaka, orang yang berdiri dan paling celaka di antara kaum Samud, mereka melakukan atau menyembelih onta tersebut. Allah Ta'ala berfirman, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fakadzabuhu, maknanya fakadzabu rasulahum fi sya'nin naqah. Setelah kaum Samud melihat keajaiban dan mukjizat dari onta tersebut yang keluar dari batu, kemudian mengeluarkan susu onta untuk semua kaum Samud, mereka masih tidak percaya dengan Nabi Shalih dan mendustakannya. Kaumnya mendustakannya, semua kaum Samud mendustakan Nabi Shalih. Faqatalaha ashqahum ma'aridahum bima fa'al. Maka mereka membunuh onta tersebut, menyembelih onta tersebut. Kenapa dikatakan mereka menyembelih dan membunuh? Padahal yang membunuh atau yang menyembelih cuma satu orang. Orang yang paling celaka, orang yang paling sengsara. Tapi kenapa kok dikatakan mereka semuanya menyembelih? Karena satu orang melakukan, yang lainnya mendukung dan ridho. Satu orang mengerjakan, yang lainnya mensupport dan senang terhadap perbuatan orang tersebut. Makanya dikatakan mereka semuanya telah menyembelihnya, membunuhnya.
Fakanu syuraka'a fil itsm. Oleh sebab itu mereka apa? Dosanya sama. Yang melakukan dan yang rela atau suka dengan perbuatan tersebut dosanya sama. Makanya ketika seseorang melihat maksiat sedang dilakukan kok nimbrung di situ, maka dosanya sama. Dosanya apa? Sama. Karena apa? Orang yang mengingkari nggak bakal nimbrung terhadap maksiat, meskipun dia nggak melakukan. Perhatikan, kaum Samud mereka nggak nyembelih onta, yang nyembelih cuma satu orang, tapi semuanya apa? Nimbrung, senang, ikut serta. Semuanya dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah apa? Telah melakukan dosa dan telah mendapat apa? Azab yang sama. Makanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa dari salah satu kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, dengan menasihati. Fa illam yastati' fa biqalbih. Wa dzalika at'aful iman. Kalau dia tidak mampu dengan tangan dan lisan, hendaklah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan konsekuensi mengingkari kemungkaran dengan hati itu apa? Meninggalkan dan menjauh. Meninggalkan dan menjauh. Gak mungkin orang mengingkari hatinya kemudian dia ikut nimbrung di situ, ikut melihat di depan matanya. Orang yang seperti ini seperti kaum Samud yang apa? Ikut nimbrung, ikut melihat satu orang yang menyembelih onta mereka, menyembelih ontanya Nabi Saleh alaihissalam. Dikarenakan mereka semuanya dosanya sama, Allah Ta'ala mengadab mereka secara bersamaan. Fa'atfaqallahu alaihim adzabah. Maka Allah Ta'ala pun apa? Meratakan siksanya kepada mereka semuanya. Fa'ahlakahum bisayhati bisababi dzunubihim. Dan Allah Ta'ala membinasakan mereka dengan teriakan yang keras, dengan suara yang menggelegar. Jadi azabnya kaum Samud itu suara yang menggelegar. Dengan suara tersebut apa? Menyebabkan nyawa-nyawa mereka melayang. Wasawwahum fil uqubah allati ahlakahum biha. Dan Allah tidak membeda-bedakan azabnya antara pelaku maupun yang tidak melakukan, jika semuanya apa? Sama-sama ridha, sama-sama senang terhadap maksiat tersebut. Makanya jika ada satu maksiat dilakukan secara terang-terangan, jangan sekali-kali ikut nimbrung di situ. Jangan sekali-kali mendekat. Karena apa? Jika Allah mengazab, maka yang orang dekat ini akan ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ikut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia apa? Dia enggak ikut serta. Meskipun dia enggak ikut melakukannya. Qala Allah Ta'ala wala yakhafu uqbaha. Apa yang Allah lakukan ini maknanya wala yakhafu uqbaha, maknanya fa'alallahu bihim minal azabi ma ahlakahum ghairu khaifin subhanahu min tab'atihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menyiksa mereka, meratakan siksanya kepada mereka, baik pelaku maupun yang tidak melakukan. Allah meratakan siksanya.
Dan Allah tidak takut terhadap apa? Terhadap akibat perbuatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ingin menghancurkan langit bumi seisinya, ingin membinasakan semua umat manusia, itu kehendak Allah. Jika Allah menghendaki akan terjadi. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala meratakan azabnya terhadap kaum Samud, maka apa? Allah tidak khawatir, tidak takut akan musnahnya manusia atau akan akibatnya dari azab tersebut. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah tafsir dari surat Asy-Syams. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi ilham kepada manusia, bahkan kepada setiap jiwa, berupa apa? Mengetahui mana yang baik untuk dia lakukan dan mengetahui mana yang buruk untuk dia jauhi. Khusus untuk manusia, Allah tidak hanya sekedar ilham, tapi juga menambahi dengan apa? Diturunkannya Al-Quran dan diutusnya para rasul tersebut untuk memperkuat hujjah di hadapan manusia. Lalu siapa yang memilih jalan di antara dua jalan tersebut, Allah apa? Akan memberi balasan. Jika dia memilih yang baik, Allah akan memberi balasan yang baik. Dan jika orang memilih yang buruk, maka dia akan apa? Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil, bahwa kisah-kisah umat terdahulu yang sudah sirna itu adalah pelajaran bagi kita. Berapa tahun mereka hidup di muka bumi, berapa ratus tahun mereka hidup di muka bumi, sekarang sudah tidak ada. Kita nggak usah jauh-jauh ke sana. Umat kaum yang pernah hidup di negeri kita atau di kota kita yang pernah jaya, sekarang kemana? Bekasnya apa? Nggak kelihatan, hanya tinggal bangunan dan apa? Bekas-bekasnya saja. Itu menandakan apa? Bahwa manusia akan sirna. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil, bahwa pelaku maksiat dan orang yang senang dengan perbuatannya atau ridho dengan perbuatan maksiat, maka dosanya adalah sama, tidak ada bedanya, meskipun dia tidak ikut melakukannya. Itu adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Asy-Syams. Karena waktunya sudah masuk Isya, kita cukupkan sampai sekian. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.